Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Nidinang wa pawatarang yang pase wajada sinang nigaiha wading medawing tadi sang pandita baje tadi sang baja manasa seohoti napapiyoti. Bapak Ibu, saudara-saudari, bahagia kita pada pagi hari ini dapat berkumpul, bertemu bersama untuk sama-sama melakukan perbuatan baik, yaitu memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, menambah kebajikan yang pasti memberi manfaat kebahagiaan bagi kita di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Karena kita mengetahui bahwa kebajikan memberi manfaat kebahagiaan dalam dua kondisi, sekarang dan akan datang, maka dari itu Bapak Ibu sekalian, hendaknya kebajikan ini terus-menerus kita ulangi, terus-menerus kita lakukan. Bukan tidak menutup kemungkinan bila mana kita terus giat dalam berbuat kebajikan, tidak cuma kebahagiaan saat ini dan kebahagiaan mendatang yang kita dapatkan, tapi juga kebebasan dari penderitaan. Tercapainya tujuan tertinggi, yaitu nibbana. Bapak Ibu sekalian, di dalam banyak sutta, bila mana ada orang yang memuji Sang Buddha, maka pujian itu berisi 9 sifat istimewa Sang Buddha. 9 kualitas yang dimiliki oleh seorang arahat sama Sang Buddha. Apa 9 itu? Yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibbana, pengetahui segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar yang patut dimuliakan. Arahang sama sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu. Anutaro purisa damasarati sata dewa manusanang buddho bagawa. Itulah 9 sifat istimewa dari Sang Buddha, yang bila mana ada orang memuji beliau, syair inilah yang dilantunkan. Kita mengenal itu dengan sebutan Buddhanusati, perenungan terhadap sifat luhur Sang Buddha, yang isinya sekali lagi Buddhanusati adalah menunjukkan 9 kualitas istimewa yang dimiliki oleh arahat sama Sang Buddha. Bapak Ibu sekalian, terkadang di dalam sutta juga disebutkan bahwa Sang Buddha itu punya 3 kualitas agung, 3 kualitas besar, 3 kualitas luhur. Apa 3 kualitas itu? Yang pertama adalah Maha Karuna. Sang Buddha sangat penuh dengan sifat belas kasih. Beliau penuh dengan kasih sayang. Kasih sayang yang agung, kasih sayang yang luhur, yang tinggi tiada batas. Bapak Ibu sekalian,
Bisa kita lihat, kita mengetahui betapa Gautama mencapai pencerahan sempurna di usia 35. Beliau mangkat di usia 80. Ada waktu selama 45 tahun yang digunakan oleh Sang Buddha untuk membabarkan Dhamma. Dasar Sang Buddha melakukan pembabaran Dhamma adalah karena kasih sayang, karena belas kasihan kepada semua makhluk yang ada di dunia, karena kasih sayang kepada para dewa dan manusia. Setiap pagi, Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha melakukan meditasi Mahakaruna, meditasi belas kasih agung, memindai semesta, melihat siapa yang pada hari itu, bila mana diberi bimbingan Dhamma, dapat mencapai tingkat kesucian. Yang lalu saya sudah pernah menyampaikan, Sang Buddha melihat ada Sunita tukang sapu, bila mana diberi bimbingan Dhamma dapat mencapai kesucian. Maka Sang Buddha menuju kepada Sunita. Untuk apa? Memberi Sunita bimbingan Dhamma. Dalam meditasi Mahakarunanya, Sang Buddha melihat pemuda Sigala yang setiap pagi keluar dari kota Rajagaha dengan pakaian basah kuyup, menghormat ke 6 arah, ke 6 penjuru. Sang Buddha mengetahui pemuda Sigala ini punya potensi bila mana diberi bimbingan Dhamma mencapai kesucian. Maka beliau mengarah menuju kepada pemuda Sigala ini, menerangkan kepadanya makna di dalam agama Arya tentang penghormatan terhadap 6 arah. Sigala mengerti dan Sigala pun mencapai tingkat kesucian. Bapak Ibu sekalian, ini semua dilakukan oleh Sang Buddha karena kasih sayangnya yang agung, kasih sayangnya yang luhur, kasih sayangnya yang maha besar. Kita juga bisa membaca di dalam buku riwayat hidup Sang Buddha bahwa waktu petang sampai pagi itu digunakan oleh beliau untuk apa? Membabarkan Dhamma. Jam 6 sore sampai jam 10 malam itu membabarkan Dhamma untuk manusia. Ya, kepada para biku, kepada bikuni, kepada upasaka-upasika. Jadi khusus dari petang jam 6 sore sampai jam 10 malam, Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk manusia. Jadi 4 jam. Ya, untuk manusia setiap sore Sang Buddha membabarkan Dhamma selama 4 jam. Sanggup 4 jam dikhotbahin? 2 jam aja malas datang ya kadang-kadang ya. Bapak Ibu sekalian, lalu di jam berikutnya, jam 10 sampai jam 2 pagi, Sang Buddha membabarkan Dhamma untuk para dewa. Makanya seperti Manggala Sutta, ketika hari menjelang pagi. Ya, jadi itu di waktu tengah malam. Dan waktu jaga terakhir, jam 2 sampai jam 6 pagi, 1 atau 2 jam Sang Buddha mengistirahatkan tubuh fisiknya. Meditasi berbaring. Lalu di jam berikutnya beliau melakukan meditasi Mahakaruna tadi dan melakukan aktivitas pribadi. Ya, aktivitas pribadi itu maksudnya ya seperti mandi begitu. Baru setelah itu beliau berjalan mengarah kepada orang yang telah dilihat dalam meditasi Mahakarunanya itu. Jadi waktunya digunakan untuk mengajarkan Dhamma. Yang semuanya itu sekali lagi didasari oleh kasih sayang. Ketika beliau mengutus 60 orang biku pertama, 60 arahat pertama menjadi duta Dhamma. Beliau pun berpesan
Pergilah biku, pergilah. Ajarkanlah dhamma karena kasih sayang. Demi manfaat kebahagiaan bagi dunia. Demi manfaat kebahagiaan bagi para dewa dan manusia. Inilah sifat pertama yang dimiliki oleh Sang Buddha. Maha Karuna. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, beliau dikatakan sebagai Maha Parisudi. Memiliki kesucian yang agung. Memiliki kesucian yang tinggi. Dalam bentuk apa? Kita bisa melihat beliau adalah orang yang sudah bebas dari loba dosa moha. Beliau adalah orang yang tiada lagi keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Satu contoh bisa kita temukan di dalam kitab suci Samyutta Nikaya. Ketika ada orang yang memarahi beliau, beliau tidak merespon kemarahan itu dengan memarahi balik. Seorang Brahmana tiba-tiba datang kepada Sang Buddha. Tanpa basa-basi, Brahmana itu langsung marah-marah kepada Sang Buddha. Sang Buddha hanya diam. Ya, kalau kita ada orang datang-datang tahu-tahu ngomelin kita, marahin balik nggak? Ya, kalau kita kan ya disiram bensin ya tambah nyala ya. Sang Buddha sama sekali tidak merespon. Beliau hanya diam. Yang namanya orang marah, yang namanya orang emosi, Bapak Ibu sekalian, energinya banyak terkuras, energinya banyak terbuang. Akhirnya Brahmana yang marah-marah ini kecapean, diam sendiri dia. Ini taktik dari Sang Buddha menghadapi orang marah. Antepin aja, nanti capek juga berhenti sendiri. Ya, kalau direspon ya nanti ya 11, 12, 13, 14, 15, 16 nanti samanya. Ya, jadi Sang Buddha hanya diam. Akhirnya Brahmana ini kecapean, berhenti sendiri. Setelah Brahmana itu diam berhenti sendiri, baru Sang Buddha ngomong, bicara kepada Brahmana itu. Brahmana, kalau ada orang datang ke rumahmu, apakah yang kamu lakukan? Oh, Petapa Gotama, tentu yang namanya orang datang ke rumah saya, dia adalah tamu bagi saya. Ketika dia datang, maka saya akan memberikan persembahan, makanan, minuman, sesajian kepada dia sebagai jamuan. Brahmana, kalau orang itu tidak menyentuh makanan minuman yang kamu suguhkan, maka makanan minuman itu menjadi milik siapa? Oh, jelas milik saya. Kenapa? Karena memang saya yang menyajikan, saya yang menyediakan. Ya tentu ketika tamu itu tidak menyentuh makanan minuman yang saya sajikan, jelas itu adalah makanan minuman milik saya. Demikian juga Brahmana, saya tidak menerima caci makimu, silakan ambil kembali. Ya, jadi ini menunjukkan kesucian beliau. Tidak merespon kemarahan dengan memarahi balik. Tidak merespon kebencian dengan kebencian lagi. Dan masih banyak Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh lain dalam kehidupan beliau, di mana beliau menunjukkan kualitas yang beliau miliki sebagai orang yang memiliki kesucian agung. Ini yang kedua. Yang ketiga, Mahapanya. Sang Buddha punya kebijaksanaan agung. Sang Buddha punya kebijaksanaan luhur. Bapak Ibu sekalian, contoh kasus bisa kita lihat. Kalau ada orang melaporkan, ada biku yang dianggap tidak pantas tindakannya, Sang Buddha tidak langsung menjatuhkan vonis berdasarkan laporan. Beliau memanggil biku yang dilaporkan ini.
Ditanya kebenaran akan isi laporan yang dilaporkan oleh orang lain atau biku lain. Klarifikasi. Diberikan kesempatan kepada biku yang dilaporkan. Tidak langsung menjatuhkan vonis. Jadi Bapak Ibu sekalian, 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha sudah mengajarkan asas hukum yang berlaku saat ini. Ketika ada yang melaporkan seseorang, asas praduga tak bersalah. Ya, jadi tetap klarifikasi itu perlu, klarifikasi itu penting. Jangan langsung menjatuhkan vonis, jangan langsung menjas seseorang didasari oleh cerita orang lain. Ya, jadi kita perlu meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Umumnya kan kadang-kadang kalau ada orang tidak senang dengan seseorang, dia mencari sekutu. Ya kan? Mencari sekutu. Untuk apa? Sama-sama membenci satu orang tersebut. Ya, makanya ya kita yang mendengar cerita-cerita seperti itu, jangan langsung ikut-ikutan. Clearkan dulu, sesuai tidak. Jangan langsung kemudian sama-sama membenci orang tersebut. Masa diajak sama-sama berbuat jahat mau? Ya kan? Membenci orang kan perbuatan jahat. Ya, jadi kita harus lihat, kenali dulu orang yang dituduhkan ini, benar atau tidak. Belajar untuk bijaksana. Kenapa? Karena memang kita meniru apa yang dilakukan oleh Sang Buddha. Beliau punya sifat yang ketiga, yaitu penuh dengan kebijaksanaan. Inilah Bapak Ibu sekalian, sifat lain bila mana seseorang menggambarkan Sang Buddha. Di samping 9 kualitas istimewa, beliau juga digambarkan dengan 3 kualitas ini. Maha Karuna, Maha Parisudi, dan Maha Panya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apa sih ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha? Kita bisa memberikan jawaban bahwa salah satu ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha adalah ajaran tentang kebijaksanaan. Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, bagaimana caranya agar kebijaksanaan itu muncul? Bagaimana caranya agar kebijaksanaan itu berkembang? Di dalam Panya Sutta yang bisa kita temukan pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 8, Sang Buddha mengajarkan bagaimana cara bagi kita agar kebijaksanaan itu tumbuh, agar kebijaksanaan itu berkembang. Jadi dalam sutta ini, Bapak Ibu sekalian, dikatakan ketika seseorang ingin kebijaksanaannya muncul, ketika seseorang ingin kebijaksanaannya tumbuh, maka dia hendaknya melakukan 8 hal ini. Yang belum punya kebijaksanaan, ingin menumbuhkan kebijaksanaan, ingin memunculkan kebijaksanaan, maka lakukanlah 8 hal ini. Yang sudah punya kebijaksanaan, tapi belum kuat, agar berkembang, agar kuat, agar semakin mantap, lakukanlah 8 hal ini. Ya, ingat Anguttara Nikaya kelompok 8. Anguttara Nikaya itu kumpulan khotbah Sang Buddha yang isinya butir-butir dhamma. Mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 11. Setiap kelompok memuat suta-suta yang isinya butir-butir dhamma sesuai dengan kelompoknya. Jadi kalau kelompok 1, semua suta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 1, ya,
berisi butir-butir dhamma, jumlahnya 1. Kelompok 2, semua sutta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 2 berisi butir-butir dhamma, jumlahnya 2. Kelompok 3, semua sutta yang ada di Anguttara Nikaya kelompok 3 isinya butir-butir dhamma 3. Terus sampai kelompok 11. Jadi kalau kita mendengar Anguttara Nikaya kelompok 8, butir dhammanya ada 8. Apa saja poin-poin dhamma yang dapat menumbuhkan kebijaksanaan? Apa saja poin-poin dhamma yang dapat membuat kita bila mana mempraktekannya dapat membuat kebijaksanaan berkembang? Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah seseorang yang hidup bergantung pada guru atau pada sahabat, kalyanamita yang baik, sahabat atau guru yang menunjukkan pengertian tajam tentang hiri dan otapa, memperlakukan dia dengan penuh kasih sayang, memperlakukan dia dengan penuh hormat. Inilah cara pertama agar kebijaksanaan menjadi tumbuh, agar kebijaksanaan menjadi berkembang. Bapak Ibu sekalian, penting bagi seorang pemula yang sedang mempelajari dhamma untuk mencari guru atau kalyanamita, sahabat yang baik yang mengajarkan dia dasar-dasar perilaku, yang mengajarkan dia tentang hiri dan otapa. Apa itu hiri? Rasa malu untuk berbuat jahat. Apa itu otapa? Rasa takut akan akibat dari perbuatan jahat. Hiri dan otapa, Bapak Ibu sekalian, adalah dasar bagi seseorang untuk memiliki perilaku yang baik. Ya, jadi tahap awal ketika seseorang ingin belajar dhamma, carilah guru atau sahabat yang menuntun, membimbing dia, mengajarkan dia di dalam hiri dan otapa. Agar tumbuh kesadaran. Untuk apa? Ketika mau berbuat jahat, muncul rasa malu. Ketika mau berbuat jahat, ingat akan akibat dari perbuatan jahat yang pasti kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, banyak umat Buddha itu tidak menempatkan malu dan takut pada tempatnya. Ya, kadang-kadang ketika sesi dhamma kelas, usai pemaparan materi diberikan, ada yang mau tanya, diem semua. Meditasi, seolah-olah dengan diberi materi dhamma kelas itu sudah mencapai tingkat kesucian. Begitu selesai, baru ngedeketin, Bante, tadi tuh saya sebenarnya mau tanya, tapi malu Bante. Nah ini, kadang kan malu yang tidak pada tempatnya. Ya kan? Kalau memang kita tidak mengerti, kalau memang kita tidak tahu, bertanyalah hal yang memang kita tidak ketahui. Hal yang memang belum kita pahami. Jangan malu. Apalagi kadang-kadang sampai mengatakan takut. Ini kan sudah keliru. Dalam beberapa kasus, ada juga orang yang menempatkan takut tidak pada tempatnya. Saya kadang-kadang suka ngeliatin umat. Begitu mau ke belakang, mau ke toilet, minta tolong temennya buat nganterin. Itu padahal toilet di wihara. Jadi dia punya image bahwa WC di wihara itu ada hantunya. Jadi kalau mau ke belakang mesti dianterin. Saya sampai mengatakan, kalau kamu berpikir toilet di wihara ada hantunya, berarti di rumahmu hantunya bisa lebih banyak. Kenapa? Karena di wihara minimal seminggu sekali ada baca etawata pelimpahan jasa. Di rumahmu belum tentu tiap hari ada baca etawata. Ya, jadi takutlah yang pada tempatnya. Sang Buddha mengajarkan kita
takut kalau berbuat jahat. Kenapa? Karena akibatnya kembali kepada diri kita sendiri. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian, yang pertama bagaimana cara kita menumbuhkan kebijaksanaan, bagaimana cara kita mengembangkan kebijaksanaan. Miliki rasa malu dan takut akan akibat dari perbuatan jahat. Temuilah guru yang memberikan bimbingan seperti ini. Temuilah sahabat yang mengajarkan hal-hal seperti ini. Agar tumbuh di dalam diri kita dasar untuk berperilaku yang baik. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, setelah dia banyak belajar, dibimbing oleh gurunya, dibimbing oleh sahabatnya, dia hendaknya gemar bertanya. Ya, jadi jangan lagi malu, jangan lagi takut untuk bertanya yang memang belum dipahami, yang belum dimengerti, agar nanti pada saat melakukan, mempraktekkan dhamma, tidak ada lagi hal-hal yang diragukan. Ya, jadi kalau semua sudah jelas kan, kita melaksanakannya juga lebih mantap. Ya, jadi bertanyalah yang memang belum diketahui. Bertanyalah yang memang belum dipahami. Jangan bertanya hal yang bertujuan hanya buat ngetes. Ya, kenapa? Pengalaman, kadang-kadang di beberapa wihara itu ada umat ketika sesi tanya jawab dibuka, angkat tangan. Pasti setiap kali ceramah di wihara tersebut, ketika sesi tanya jawab dibuka, dia selalu angkat tangan. Dan umat yang lain, begitu tahu yang angkat tangan dia lagi. 4L. Ya. Kenapa? Karena cenderung pertanyaannya sama. Bante yang ini datang, dia tanya pertanyaan itu. Bante yang itu datang, dia tanyanya pertanyaan itu juga. Romo yang ini datang, dia tanyanya pertanyaan itu juga. Kenapa? Dia mengejar kepuasan pikirannya. Maunya dia, konsepsi pikirannya itu harus sesuai dengan dhamma. Yang mana bisa demikian Bapak Ibu sekalian? Jangan kita berharap pemikiran-pemikiran kita ini sesuai dengan dhamma. Kitalah yang harus mengikuti apa-apa yang diajarkan di dalam dhamma. Kenapa? Karena pemikiran kita dengan dhamma itu bertolak belakang. Ya. Coba, kemauan kita itu apa? Cenderung kita mau mengikuti nafsu keinginan. Apa yang diajarkan dhamma? Dhamma mengajarkan kita untuk meninggalkan nafsu keinginan. Ya kan? Ya mana bisa sesuai, mana bisa cocok. Kita sebagai orang yang belajar dhamma harus menyesuaikan dengan apa yang ada dalam dhamma. Jangan memaksakan mengejar pemuasan pikiran terhadap hal-hal yang memang sesungguhnya adalah keliru. Sebaliknya bila mana kita ingin bahagia, ikutilah jalan dhamma yang telah ditunjukkan. Ya, jadi kalau kita mau kebijaksanaan tumbuh, kebijaksanaan berkembang, harus gemar bertanya tentang apa yang memang belum diketahui, tentang apa yang memang belum dipahami. Ini yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, setelah belajar dhamma, udah banyak pemahaman, udah banyak pengetahuan, maka dia hendaknya menarik diri secara lahir dan batin. Menarik diri maksudnya seperti apa? Melatih, melaksanakan apa yang sudah dipelajari tersebut. Kan sekarang kesempatan untuk melaksanakan dhamma semakin banyak tempat-tempatnya, semakin banyak penyelenggaranya. Nah, gunakan itu dengan sebaik-baiknya. Bila mana kita ingin kebijaksanaan kita muncul, bila mana kita ingin kebijaksanaan kita berkembang. Maksudnya apa? Ada latihan pabaja samanera. Ini sebagai bentuk melaksanakan yang ketiga.
menarik diri secara lahir dan batin. Ada latihan atasilani, ikuti. Ada meditasi 10 hari, ada meditasi 1 minggu, ada meditasi 3 hari, ada meditasi yang cuma sehari dari pagi sampai sore. Ya, kita bisa mengikuti latihan-latihan itu. Sebagai apa? Sebagai bentuk niatan kita agar kebijaksanaan tumbuh di dalam diri kita, agar kebijaksanaan berkembang dalam diri kita. Kenapa? Karena kita sudah banyak wawasan, pengetahuan, pemahaman tentang ajaran Sang Buddha. Maka di poin ketiga adalah kita melaksanakannya. Ya, makanya berusahalah untuk meluangkan waktu. Untuk apa? Melatih. Cara yang ketiga untuk menumbuhkan, mengembangkan kebijaksanaan. Ya, kalau memang nggak bisa sehari, ya minimal ikut sesi-sesi meditasi yang 1 atau 2 jam. Ya, di sini kan Selasa, Rabu, Kamis, Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat ya. Nah itu, bisa ikut. Ya, sebagai bentuk apa? Latihan, menarik diri secara lahir dan batin. Dan ingat, ya ketika meditasi, smartphone-nya di silent atau di off dulu. Jadi jangan sampai nanti udah asik-asik tahu-tahu bunyi. Ya pasti nanti langsung kontak. WA dari siapa ya? Ya kan? Iya. Jangankan kita mendengar suara smartphone, orang keluar masuk ruangan aja ketika kita meditasi pasti muncul deh bentuk pemikiran. Siapa sih ini orang bolak-balik melulu? Ya kan? Ayo ngaku. Nah, seperti itu ya. Iya. Nah, makanya ketika kita latihan menarik diri ini hendaknya ya smartphone kita off dulu atau kita silent. Jadi biar pikiran kita tidak banyak kontak sehingga kita mampu melatih diri dengan baik. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, dia luhur, terkendali sesuai sila, melihat bahaya meskipun sebuah kesalahan kecil. Jadi di poin keempat adalah bagaimana seseorang yang ingin kebijaksanaannya tumbuh, kebijaksanaannya berkembang, dia melatih diri di dalam sila. Sehari-hari Bapak Ibu melatih 5 sila. Jaga dengan baik 5 sila itu. Di hari uposata dinaikkan jadi 8. Nanti bila mana ada waktu luang, naik jadi 10, ikut latihan samanera. Ya, bila mana ada waktu luang lebih panjang lagi, naik jadi 227. Saya heran kalau saya ngomong naik jadi 227 kok diketawain melulu ya. Saya ceramah begini di sono di sini, begitu ngomong naik jadi 227 saya diketawain. Ya, kan sekarang sudah ada toh Sangga sudah punya program biku sementara. 2 minggu, ya kan? Kan penasbisannya di wihara ini. Ya toh? Nah, makanya ini bisa diikuti. Ya, meluangkan waktu 2 minggu. Sebagai dasar ya ikut latihan samanera dulu yang 2 minggu. Jadi biar nanti ketika mau meningkat ke 227 sudah punya pengalaman, pengetahuan yang memadai. Ya. Kan kalau pas ada Pak Baja Upasampada, hari ini penasbisan, buat tahun depan yang daftar udah waiting list. Ya kan banyak sekali peminatnya. Nah, satu kesempatan ya Bapak Ibu, ya terutama bapak-bapak yang pria-pria berusaha meluangkan waktu untuk berlatih, meningkatkan latihan silanya. Ya sekarang sementara waktu 5 sila dijaga dengan baik, di hari uposata ditingkatkan jadi 8. Karena Sang Buddha juga menjelaskan di dalam sutta, ketika seseorang melatih 8 sila di hari uposata, dia berlatih praktek seperti samana. Ya, dan semua itu kita lakukan agar kebijaksanaan muncul dalam diri kita, agar kebijaksanaan berkembang dalam diri kita. Ini yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, dia telah banyak belajar
mengingat apa yang dia pelajari, dan mengukuhkan apa yang dipelajari. Ya, jadi setelah makin banyak pengetahuan, ditambah pengalaman praktek, ya, itu dikukuhkan ke dalam batin, agar keyakinannya menjadi semakin kuat. Kenapa? Ada wawasan, ada pengetahuan, ada pemahaman plus pengalaman. Saya sering mengumpamakan hal seperti ini tuh seperti kaum wanita yang ketika melihat resep masakan di koran, di majalah, tertarik, memotong, menggunting, menyimpan resep tersebut. Ya kan? Ada pengetahuan, bikin apa? Kue, bolu misalkan. Ada pengetahuan, bikin apa? Sayur asam misalkan. Nah, satu kesempatan dia masak. Jadi dengan demikian ada pengalaman, sudah mencicipi, merasakan gimana resep yang sudah didapat itu dipraktekkan. Jadi di poin kelima juga seperti itu. Jadi makin yakin keyakinannya kepada Buddha Dhamma Sangha. Jadi kalau sudah ada pengalaman masak sayur asem, ya kan? Ya oke lah, kalau di resep takarannya garamnya sekian, gulanya sekian, asamnya sekian. Tapi apa sesuai dengan lidah kita, kan pasti kita tambahin lagi kalau kurang. Ya kan? Nah begitu juga pengalaman ketika kita melaksanakan Dhamma. Ya, jadi kan belum tentu resep itu persis. Ya, jadi kita bisa tambahkan sesuai selera kita ketika kita melaksanakan praktek memasak. Nah, pengalaman-pengalaman ini justru akan menguatkan kita. Sehingga apa? Pada saat kita memasak kembali menu yang sama, masih butuh lihat resep enggak? Sudah enggak butuh lagi. Kenapa? Sudah ada pengalaman. Bapak Ibu sering atasilah. Jadi dengan demikian kan meningkat terus pengetahuan pengalamannya. Bapak Ibu sering meditasi, dengan demikian meningkat terus pengetahuan pengalamannya. Ini menjadi kunci kelima untuk tumbuhnya kebijaksanaan, untuk berkembangnya kebijaksanaan. Yang keenam, Bapak Ibu sekalian, dia penuh semangat. Meninggalkan yang tidak baik, membangkitkan apa yang baik. Kalau kita berbicara semangat, di dalam sutta itu semangat diidentikan dengan samawayama. Dengan usaha benar. Daya upaya benar. Nah, di dalam daya upaya benar, di dalam samawayama, usaha itu ada 4. Yang jelek yang sudah ada, usahakan untuk ditinggalkan. Yang jelek yang belum ada, usahakan jangan sampai muncul, jangan sampai ada. Yang baik yang sudah ada, usahakan untuk diteruskan. Yang baik yang belum ada, usahakan untuk diadakan, dimunculkan. Ya. Yang jelek yang sudah ada apa? Misalkan kita suka mancing. Nah, ini yang jelek yang sudah ada. Ya. Ingat, mengacu kepada usaha benar, ini harus ditinggalkan. Ya. Usaha yang jelek yang belum ada jangan sampai ada. Umumnya kalau orang sudah berbuat jahat, itu kedekatan dengan kejahatan lainnya sangat dekat. Ya kan? Mancing, kalau lagi nggak mancing, kadang-kadang suka iseng. Apa? Berburu. Ya, kan deketan loh. Sama-sama melakukan kejahatan pembunuhan. Nembakin burung, berburu babi hutan misalkan. Nah, ini jangan sampai ada. Saya bukan ngasih contoh ya. Saya cuma ngasih contoh sebagai hal yang harus dihindari, bukan nanti kemudian ditiru. Ya, ini sebagai contoh saja. Ya, tadi sudah ada mancing, tinggalkan. Yang belum ada, jangan sampai ada. Jangan sampai dilakukan. Yang baik yang sudah ada, diteruskan. Sudah puja bakti. Setiap minggu rajin datang ke wihara. Tahun lalu 52 minggu nggak bolong. Ya. Nah, tahun ini sudah masuk ke bulan 9 kita. Ya. Sudah berapa minggu ini? Ya. Ada yang sudah bolong? Jangan sampai bolong. Ya, jangan sampai absen, jangan sampai nggak hadir, terusin.
Kita sebenarnya puja bakti baca parita seminggu sekali itu kurang, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kita makan sehari sebanyak 3 kali. Kalau Bapak Ibu, saya makan tetap 2 kali. Ya, kurang. Makanan fisik kita kasih makan sehari lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, lebih dari 3 kali. Kenapa makanan batin kita cuma kasih seminggu sekali? Ya makanya, oke, seminggu sekali kita baca parita di wihara. Sehari-hari kita rutinkan baca parita di rumah, pagi sore. Pagi sebelum aktivitas, sebelum buka toko, sebelum pergi kerja. Malam sebelum tidur, sebelum istirahat. Ya, tenangkan dulu batin. Agar tidak diganggu oleh mimpi-mimpi yang buruk. Kenapa? Karena kita sudah mengingat Buddha Dhamma Sangha. Ya, jadi yang baik yang sudah ada diteruskan, yang baik yang belum ada dimunculkan. Ya, sudah gemar puja bakti, nggak absen, nggak bolong. Oh ada tahu ada program meditasi, ikuti. Ya, dimunculkan yang baik yang belum ada. Nah ini cara ke-6 agar kebijaksanaan tumbuh. Agar kebijaksanaan berkembang dalam diri kita. Ya, jadi mengacu kepada semangat, mengacu kepada usaha benar sama wayama yang merupakan bagian dari jalan mulia berunsur 8. Yang ke-7, Bapak Ibu sekalian, ketika berada dalam kelompok, dia tidak terlibat dalam pembicaraan kosong. Jadi orang yang ingin kebijaksanaannya tumbuh, orang yang ingin kebijaksanaannya berkembang, itu menjauhi gosip. Ya, pokoknya kalau orang udah ngumpul-ngumpul kan pasti cenderung membicarakan orang lain. Ya kan? Coba aja, 2 orang ngumpul. 1 orang mulai membuka suara, ngomongin si A. Pasti nyander itu. Orang ketiga datang nambahin bumbu, orang keempat nambahin lagi bumbu, orang kelima datang nambahin lagi bumbu, yang keenam datang nambahin lagi bumbu. Makanya orang sampai mengatakan, gosip itu Bante, makin digosok makin sip. Senang dalam ngomongin orang. Ya, ingat Bapak Ibu sekalian, dulu ada quotes ya, kata bijak yang mengatakan, gosip itu dibuat oleh orang iri, orang sirik. Disebarin oleh orang bodoh, diyakini oleh orang idiot. Lagi pula Bapak Ibu sekalian, kalau ada orang ngomongin orang lain di depan kita, ya, dan orang itu kita tidak sukai, jangan kemudian kita merasa senang, merasa bangga. Ya, hati-hati. Bisa aja dia di depan kita ngomongin orang yang kita tidak senengin. Lah di depan sana, bisa lebih parah dia ngomongin kita. Ya kan? Iya. Tadi saya membaca sedikit, kata bijak juga. Bersahabat itu, bersahabatlah dengan cermin. Jadi kalau kita seneng, di cermin juga terpantul yang seneng-seneng. Kalau kita sedih, di cermin juga terpantul kesedihan. Ya, jadi bersahabatlah seperti cermin. Jangan bersahabat seperti panci. Depan belakang beda. Ya, depannya bisa buat ngegoreng, belakangnya gosong. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi orang yang ingin kebijaksanaannya muncul, yang ingin kebijaksanaannya berkembang, jauhi gosip. Jauhi membicarakan orang lain. Lagi pula pasti orang bijaksana itu tidak senang ngomongin orang lain. Ya, orang bijaksana lebih senang melihat ke dalam dirinya sendiri. Sibuk mengawasi fenomena batin dan jasmani yang dimilikinya. Yang muncul setiap saat dalam dirinya. Ya, ini poin yang ke-7. Yang ke-8 yang terakhir, masuk ke dalam meditasi. Dia mengamati muncul lenyapnya 5 kanda yang menjadi subjek kemelekatan. Saya singkat. Ya, jadi itu sutanya panjang.
Jadi saya catetin poin-poinnya aja, pokoknya intinya samalah kurang lebihnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengamati 5 kanda. Nah, kita kan terdiri dari pancakanda. 5 gugus kemelekatan. Ada rupa kanda, kelompok kemelekatan terhadap jasmani. Vedana kanda, kelompok kemelekatan terhadap perasaan. Sanya kanda, kelompok kemelekatan terhadap persepsi, ingatan, memori. Ya, Sangkara kanda, kelompok kemelekatan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Winyana kanda, kelompok kemelekatan terhadap kesadaran. Yang sederhana saja. Kelompok kemelekatan terhadap materi, terhadap jasmani. Rupa kanda. Kita punya fisik, kita punya jasmani. Kita punya juga sesuatu yang di luar diri kita, berupa benda atau barang. Sekarang nggak usah susah-susah, ya. Kita tuh sangat melekat sekarang dengan gadget, dengan smartphone kita, ya kan? Makanya kadang-kadang, yuk ikut Pak Baja, yuk ikut meditasi, yuk ikut Mata Silani. Nggak mau Bante, soalnya handphonenya dititipin. Ya, sampai-sampai tidur dia kita taruh di sebelah kita. Bukannya tidur naruh buku parita di sebelah bantal, ini malah naruh smartphone-nya dan dalam kondisi hidup lagi. Nggak di-off ketika tidur. Itu kan sinyalnya jalan terus Bapak Ibu sekalian. Ya, gelombang elektromagnetik itu bahaya nggak buat tubuh kita. Hah? Kan bisa bikin kanker otak ya. Ya, makanya harus hati-hati. Ya. Kita melekat terhadap materi. Salah satunya smartphone. Kita sangat kuat. Ya, sulit untuk melepas ini. Ya, umumnya kan ya, nggak usah jauh-jauh ah. Kalau saya amati banyak juga. Mari kita baca parita. Yang lain ya memang baca parita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ada juga yang bikin status puja bakti di wihara Dhammacakka. Pasti ada yang kayak begitu. Jadi bukan fokus ngedengerin ceramah, bukan fokus baca parita, bukan fokus meditasi, malah sibuk bikin status. Memberitahu ada di mana dia. Banyak yang seperti itu. Yang lucu kadang-kadang, maaf, ada pemimpin puja bakti juga seperti itu. Mari kita meditasi. Umatnya disuruh meditasi, pemimpin puja baktinya malah main handphone. Ada juga yang seperti itu. Saya bukan kritik ya, ini keadaan-keadaan yang memang terjadi di lapangan yang harus kita perbaiki. Ya, gimana orang mau ikutin kita meditasi kalau kitanya tidak mencontohkan diri melakukan meditasi. Ini satu bentuk kemelekatan memang. Yang sekarang ini ya mewabah yang sangat kuat kita lekati. Ini yang di luar diri kita. Makanya ketika handphonenya nggak ada, keresahan dalam diri muncul. Atau ketika handphonenya rusak, keresahan dalam diri muncul. Keresahan terhadap apa yang ada di luar diri kita. Ya, karena di dalam Mahasatipatthana Sutta Sang Buddha menjelaskan keresahan ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ya, yang dari luar itu ya contohnya apa yang ada di luar diri kita. Ya tadi saya sudah contohkan handphone ketika nggak ada kan kita gelisah. Nah di dalam diri kita apa? Misalkan kita mengalami penuaan. Ya kan? Begitu ngaca, tahu-tahu rambutnya makin banyak yang putih. Ada yang mengatakan kalau ubanan itu nggak usah dirisauin. Itu tandanya dulu kita banyak main di bawah pohon jambu. Jadi kembangnya jatuh, ya nempel di rambut kita. Kita kan pasti gelisah. Ya, makanya kan kadang-kadang diitemin, dibiruin, diorenin. Macam-macam lah warnanya sekarang. Kenapa? Menolak penuaan. Atau mungkin ada kerutan di wajah, kita gelisah, nggak kenceng lagi kulit mukanya. Ya, kita beli krim anti penuaan sebanyak-banyaknya. Ya, dipoles-poles terus setiap hari, biar nggak keriput lagi. Tapi apakah bisa? Ya, lebih baik mana? Belajar menerima kenyataan, melepas kemelekatan, membuat hidup kita menjadi makin bahagia. Belajar untuk mengurangi kemelekatan terhadap gugus pancakanda.
Ya, ini baru contoh sederhana tentang jasmani. Ya, belum lagi perasaan. Perasaan kita kan setiap saat juga berubah. Yang tadi pagi ketika bangun tidur, yang ketika dalam perjalanan menuju ke sini, yang ketika sudah sampai di sini, ya kan berubah-berubah terus. Sebentar lagi juga pasti berubah. Ya, memori kita juga berubah terus, ingatan kita juga berubah terus. Demikian pula ide, gagasan kita juga banyak yang berubah. Ya kan, setiap saat kan berubah-berubah terus konsep-konsep pemikiran kita. Begitu juga kesadaran kita setiap saat juga berubah. Nah, inilah yang harus kita amati. Agar tumbuh kebijaksanaan, agar muncul kebijaksanaan. Agar berkembang kebijaksanaan dalam diri kita. Hanya mengamati. Muncul, berkembang, dan lenyapnya. Ya, jadi bukan melebeli. Ya, bukan melebeli. Oh, ini perasaan muncul. Sadari saja. Tidak perlu ada label di sana. Ya, kita hanya mengamati saja. Karena memang diajarkan demikian oleh Sang Buddha. Ya, kita hanya mengetahui, mengamati, muncul, berkembangnya, lenyapnya setiap fenomena batin dan jasmani yang terjadi pada saat kita melakukan meditasi. Tapi jangan dibuat-buat. Ya, jangan diobsesi. Oh, ini perasaan. Oh, seneng. Ya, kan kadang-kadang ketika meditasi muncul rasanya happy banget ya. Tahu-tahu bekernya bunyi. Buyar. Begitu duduk lagi, mana ya senangnya ya? Tadi saya kok senang sekali. Kita mencari lagi. Ini kan namanya kita mengobsesi pikiran. Untuk apa? Mengalami pengalaman yang seperti tadi dialami. Yang nggak akan muncul, makin gelisah kita. Ya, justru amati keinginan, ingin tenangnya itu. Saat munculnya, saat berkembangnya, saat lenyapnya. Hanya penyadaran yang ada pada fenomena yang terjadi. Ya, jadi ini poin ke-8 itu sudah masuk ke meditasi. Bagaimana cara kebijaksanaan itu tumbuh, muncul, berkembang. Karena memang kan di dalam kitab yang lain disebutkan kebijaksanaan bisa muncul dengan 3 cara. Ya kan? Lewat mendengar, lewat belajar, lewat merenung, lewat berpikir, dan lewat meditasi. Sutta mayapanya, cinta mayapanya, dan bawana mayapanya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, 8 cara yang ditunjukkan oleh Sang Buddha bagaimana agar kita bisa tumbuh kebijaksanaan dalam diri kita, agar bagaimana kebijaksanaan itu berkembang di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita belum ada kebijaksanaan, 8 hal ini bisa membuat kebijaksanaan muncul dalam diri kita. Kalau kita sudah ada kebijaksanaan tapi belum mantap, 8 hal ini akan membuat kebijaksanaan berkembang di dalam diri kita. Sesungguhnya kalau kita telaah, 8 poin ini mengarah kepada 3 latihan. Latihan adisila, adicita, adipanya. Latihan, ya bagaimana kita melatih moralitas, bagaimana kita melatih pikiran, dan bagaimana kita melatih kebijaksanaan. Di dalam Dhammapada disebutkan, Nidinang wa pawatarang yang pasek wajada sinang, nigai hawading medawing, tadi sang pandita baje, tadi sang baja manasa, seyohoti napapiyo. Seandainya seseorang bertemu orang bijaksana yang menunjukkan dan memberitahu kesalahan-kesalahannya seperti orang yang menunjukkan harta karun, hendaklah ia bergaul dengan orang bijaksana itu. Sungguh baik dan tidak tercela bergaul dengan orang yang bijaksana. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan pengetahuan keyakinan bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sabe sata bawandustata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.